Halo, senang sekali pada kesempatan ini saya Elina Sitompul diperkenankan untuk melakukan simulasi mengajar pada mata kuliah bermain sains anak usia dini di jurusan Pendidikan Kristen anak usia dini di STAK Kupang. Mohon izin Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk memulai simulasi pembelajaran ini. Baik, shalom teman-teman, mengucap syukur ya hari ini bersama-sama di kelas virtual kita bisa bertemu kembali dan hari ini ada satu materi yang menarik sekali yang boleh kita perdalam bersama-sama khususnya di dalam satu semester ke depannya, yaitu mengenai materi bermain sains. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membuka pertemuan ini di dalam doa. Dan saya minta kesediaan salah satu teman-teman untuk bisa memimpin di dalam doa. Silahkan. Amin. Ya, baik, kita akan mulai untuk bermain sains ya anak usia dini. Mungkin kita merasa bahwa bermain sains ini apakah bisa dilakukan pada konteks anak usia dini? Lalu kalau bisa, kegiatannya apa dan bagaimana cara mengenalkan, lalu batasannya apa? Untuk kita bisa mengenalkan konsep sains pada anak usia dini. Saya mohon izin untuk share screen ya teman-teman. Semoga materi yang saya tampilkan ini bisa terlihat dengan jelas di layar teman-teman ya. Oke, bermain sains anak usia dini. Saya Elina Sitompul akan mengampu materi ini selama 1 semester ke depan. Teman-teman, saya senang sekali kalau pada pertemuan ini teman-teman bisa secara aktif memberikan pendapat, ya, secara aktif berpendapat tentang materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang pertama, temukanlah konsep sains pada gambar-gambar berikut ini. Teman-teman bisa melihat gambar yang pertama. Nah, menurut teman-teman, konsep apa yang bisa kita kenalkan pada anak usia ini dari gambar yang pertama? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom chat. Oke, saya melihat ada yang sampaikan tentang air, kemudian tentang penyerapan, ada yang sampaikan tentang warna. Oke, baik ya, kita tampung dulu. Lalu gambar yang kedua, konsep apa yang bisa kita kenalkan pada anak usia dini dari aktivitas kedua? Oke, di chat ada yang sampaikan mengenalkan tentang udara, lalu panas, api, ya. Ada lagi yang sampaikan tentang lilin yang meleleh. Oke, terima kasih teman-teman untuk pendapatnya. Saya masih tunggu pendapatnya untuk gambar yang ketiga. Coba kita lihat sama-sama apa konsep sains yang bisa kita kenalkan kepada anak usia dini. Oh, ada yang sampaikan mengenai tanaman, kemudian pertumbuhan, lalu ada yang sampaikan warna daun, bentuk tanah, dan lain-lain. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Lalu dari gambar yang keempat ini, adakah konsep sains yang bisa kita kenalkan? Ada yang sampaikan mengenai dingin, rasa, warna, baik. Nah, kalau gambar yang berikutnya, ada konsep sainsnya, silahkan teman-teman sampaikan di kolom chat, baik gambar yang kelima maupun gambar yang keenam. Kalau gambar yang keenam ini kira-kira ada tidak ya, teman-teman? Ada yang sampaikan gambar yang keenam ini bisa mengenalkan tentang menjaga lingkungan. Lalu daur ulang, oh iya, manfaatnya menjaga lingkungan, mendaur ulang sampah, ya, bahayanya membuang sampah. Oke, ya, kita tampung dulu pendapatnya teman-teman. Lalu ini slide yang terakhir untuk gambar-gambar ya. Silakan teman-teman lihat konsep apa yang bisa dikenalkan. Ada yang sampaikan tentang malam ya, lalu benda langit, lalu gelap dan terang. Oh baik, terima kasih. Kalau untuk gambar ini, teman-teman, gambar yang ke-8 ini ada apa saja? Ada yang sampaikan tentang ukuran, besar dan kecil, lalu pengamatan. Wah, itu konsep-konsep sains yang mau dikenalkan pada anak usia dini menurut teman-teman dari gambar yang kita tampilkan. Nah, menarik sekali ya teman-teman, bahwa ketika kita bicara mengenai sains,
Sains itu pada prinsipnya ada di semua tempat, sepanjang waktu, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak maupun orang dewasa. Jadi kalau kita bicara mengenai sains pada konteks anak usia dini, bukan satu hal yang wah rasanya sulit untuk dikenalkan, atau rasanya satu hal yang abstrak, tidak. Karena sains ini ada di semua tempat, sepanjang waktu, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Lalu melalui pengalaman langsung bermain sains, anak itu punya kesempatan untuk bisa mengamati, menemukan, ya, lalu menggali pengalaman berketerampilan berpikir mereka tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Dan selama 1 semester ke depan, ada materi-materi bermain sains anak usia dini yang akan kita perdalam. Baik itu mengenai manfaat bermain sains, lalu tentang konten sains anak usia dini, lalu apa sih tujuannya ya kita bermain sains, serta diharapkan di akhir semester nanti kita bisa mendesain, merancang kegiatan main sains pada anak usia dini. Nah, teman-teman, ya kita sama-sama sudah belajar bahwa pada pembelajaran anak usia dini, jantungnya adalah bermain. Segala sesuatu akan kita kenalkan melalui aktivitas bermain. Itu kenapa teman-teman pendidik PAUD sangat penting untuk bisa melihat bahwa bermain inilah pintu dan cara untuk kita membangun, mengembangkan keterampilan anak. Termasuk ya di dalam mengenalkan konten sains ini, kita kenalkan melalui aktivitas bermain yang bermakna. Teman-teman, selamat berkreasi selama 1 semester ke depan dengan bermain sains anak usia dini. Lalu teman-teman, pengenalan konsep sains ini sendiri membangun keterampilan berpikir dan sikap positif anak. Kita dengar sekarang ya mengenai bagaimana pentingnya keterampilan berpikir 4C ini bisa kita stimulasi dan kita kembangkan bahkan sejak usia dini. Apa saja 4C? Teman-teman ingat? Boleh sampaikan di kolom chat. Apa saja 4C? Baik, saya sudah melihat beberapa pendapat ya. Betul sekali. 4C yang dimaksud itu ya adalah berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian juga ada kolaborasi atau collaboration. 3 adalah komunikasi atau communication. Dan yang keempat itu kreativitas atau creativity. Jadi aktivitas pembelajaran sains yang kita rancang dan dilakukan oleh anak itu menstimulasi keterampilan berpikir mereka. Membangun mereka untuk mampu berkolaborasi, untuk berkomunikasi. Mereka belajar untuk presentasi, bekerja di dalam kelompok, mereka belajar menuangkan ide-idenya secara kreatif. Itu bisa kita kembangkan di dalam aktivitas bermain sains. Karena di dalam bermain sains ini ada sikap-sikap yang dikembangkan. Mulai dari anak belajar untuk mengamati, ya, konsentrasi, fokus di dalam pengamatan. Lalu mereka membuat catatan sederhana berdasarkan temuan-temuan yang mereka dapatkan, lalu menolong anak menganalisa hubungan sebab akibat, ya, secara sederhana sesuai dengan tahapan berpikir mereka. Lalu anak juga belajar untuk menggabungkan informasi yang mereka peroleh dan juga sampai kepada membuat kesimpulan. Menarik sekali teman-teman ya, aktivitas pembelajaran sains untuk anak usia dini ini bisa membangun keterampilan berpikir mereka dan juga sikap-sikap yang positif di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja yang menjadi tujuan dari bermain sains? Yang pertama, bermain sains ini membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan. Luar biasa. Ya, kita bisa kenalkan kepada anak, misalnya kita membawa anak untuk melihat hal-hal yang ada di dalam kitab Kejadian, di mana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan memperlihatkan kebesarannya di dalam ciptaannya, ya, anak-anak melihat luar biasanya alam yang Tuhan ciptakan, dan itu membangun kesadaran mereka akan kebesaran Tuhan.
Tidak hanya sampai situ, kita melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau kita menjaga, ya, kita mengelola, kita merawat bumi yang Dia ciptakan. Dan ini, konsep-konsep ini secara sederhana kita bisa kenalkan kepada anak usia dini melalui aktivitas bermain sains. Aktivitas bermain sains itu mengenalkan dan menanamkan rasa cinta anak terhadap alam sekitar. Bagaimana kita menjaga alam ini sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan, yang menciptakannya secara luar biasa. Lalu bermain sains juga membangun keterampilan berpikir dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, juga memberi anak kesempatan untuk bereksplorasi pengalaman langsung. Dan yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, aktivitas bermain sains ini menanamkan keterampilan anak di dalam menggunakan teknologi-teknologi sederhana. Jadi inilah secara garis besar tujuan dari bermain sains yang nanti tentu akan kita perdalam lagi di dalam pertemuan berikutnya. Bermain sains sendiri tentu memiliki keterkaitan ya dengan pengembangan aspek perkembangan anak. Saat ini kita melihat ada 5 aspek perkembangan anak usia dini, baik itu nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga fisik motorik. Yang kesemuanya ini bisa berkaitan, ya, bisa saling berkaitan untuk dikembangkan melalui aktivitas pembelajaran sains. Misalnya, melalui gambar yang pertama tadi, ya, ketika kita mengenalkan mengenai pengolahan sampah. Nah, di situ nilai agama moralnya apa? Menjaga lingkungan, ya, anak memiliki kesadaran menjaga lingkungan. Lalu untuk sosial emosionalnya apa? Lalu di dalam bahasanya kosakata apa yang bisa kita kenalkan kepada anak dari pengalaman anak mengenai pengolahan sampah. Lalu secara kognitif apa? Secara fisik motorik bagaimana? Ya, saya mau teman-teman memberikan pendapat ini melalui Mentimeter yang sudah saya siapkan. Nah, ya, ini tautannya saya kirimkan melalui kolom chat. Silahkan teman-teman untuk bisa klik tautan yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Kemudian ada kodenya juga. Teman-teman bisa bergabung di Mentimeter untuk memberikan tanggapan. Ya, bagaimana keterkaitan antara pembelajaran sains dan juga aspek perkembangan anak. Oke, baik ya. Nah, saat ini teman-teman kita juga mau melihat apa batasan dari ruang lingkup sains pada konteks anak usia dini. Ya, kita melihat ini berdasarkan National Science Education Standard yang membagi ruang lingkup sains anak usia dini dalam beberapa kategori kelompok. Yakni ada sains fisik, kemudian sains makhluk hidup, sains bumi dan luar angkasa, dan juga sains dan teknologi. Teman-teman mungkin nanti di dalam perjalanan akan menemukan buku-buku yang menjadi referensi yang melihat bahwa standar untuk sains anak usia dini ini ada banyak ya, ada lebih dari 4. Silahkan, itu bisa memperkaya teman-teman mengenai ruang lingkup sains anak usia dini. Namun selama 1 semester ke depan, kita akan melihat 4 poin ini, 4 bagian ini menjadi ruang lingkup dari sains anak usia dini, yakni sains fisik, sains makhluk hidup, sains luar angkasa dan juga sains bumi, serta sains dan teknologi. Secara garis besar, satu persatu kita akan kenali hari ini. Yang pertama itu adalah sains fisik, di mana sains fisik pada anak usia dini ini meliputi segala sesuatu terkait material benda, wujud fisik yang dapat diamati dan diukur, dieksplorasi, serta diprediksi. Ini menurut Science Content Standard di tahun 2003. Nah, sains fisik ini sendiri mengenalkan mengenai ukuran, mengenai bentuk, warna, suhu, ciri benda,
material, posisi, gerak, perubahan kecepatan, jarak, bunyi, dan cahaya. Wah, banyak sekali ya. Kalau kita lihat satu poin saja, mungkin sudah mulai timbul nih idenya. Kegiatan mainnya apa? Untuk mengenalkan ukuran, untuk mengenalkan bentuk, mengenalkan warna, suhu. Saya yakin kaya sekali pembelajaran anak usia dini ketika pendidik mau secara kreatif melihat bagaimana konten-konten ini dikembangkan di dalam aktivitas bermain. Ada satu video mengenai bagian yang pertama ya, mengenai sains fisik, kita akan lihat bersama-sama. Teman-teman, mari kita Baik, nah dari video ini kira-kira teman-teman punya pendapat apa ya mengenai ruang lingkup dari sains fisik? Silahkan disampaikan di dalam kolom chat. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa materi dari sains fisik ini antara lain apa saja? Kalau kita lihat dari referensi di Charles Ward dan juga McDonald adalah gerak, ya, kemudian energi, materi benda, gaya sebab akibat, dan juga magnetik atau listrik. Bagaimana ya cakupan-cakupan ini bisa kita kembangkan? Nah, inilah yang mau sama-sama kita gali, kita perdalam, kita kreasikan di dalam satu semester ke depan. Berikutnya kita masuk kepada sains makhluk hidup. Sains makhluk hidup ini meliputi mengenai kehidupan tanaman, hewan, manusia, serta bagaimana menjaga kesehatan dan keterkaitan antara makhluk hidup. Teman-teman, menarik sekali ya, bahwa di sini kita mengenal bagaimana karakteristik dari makhluk hidup. Bagaimana cara hidupnya, di mana tempat tinggalnya, ya, dan bagaimana keterkaitan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ini adalah sains makhluk hidup, sains makhluk hidup di dalam ruang lingkup anak usia dini. Ada satu video pembelajaran yang bisa kita lihat. Mari. Oke, baik ya. Sekarang saya mau teman-teman berpendapat secara langsung. Silahkan boleh raise hand siapa yang ingin memberikan pendapat terkait dengan video ini, video aktivitas sains makhluk hidup pada anak usia dini. Silahkan. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Ya, kita akan masuk pada slide berikutnya, di mana kita akan menyimpulkan apa saja materi sains makhluk hidup pada anak usia dini. Antara lain, mengenai karakteristik makhluk hidup, di situ kita mengenal ciri, kebutuhan, lalu cara hidupnya, lalu bagaimana siklus hidupnya, ada kelahiran, kematian, ya, pertumbuhan, berkembang biak, dan kita juga melihat bagaimana tempat tinggal dari makhluk hidup itu sendiri. Berikutnya adalah sains bumi dan luar angkasa. Sains bumi dan luar angkasa itu memberi anak pengetahuan mengenai konsep sederhana terkait keberadaan bumi dan juga keberadaan dari luar angkasa. Di sini anak-anak bisa mengenal fenomena-fenomena alam. Anak mengenal benda-benda langit. Anak bisa mengenal perubahan cuaca, bagaimana penampakannya dan juga gejala-gejala alam. Luar biasa ya, saya membayangkan banyak sekali kegiatan bermain yang menarik yang bisa kita rancang dan kita desain di dalam mengenalkan sains bumi dan luar angkasa pada anak usia dini. Sekarang masuk pada gerak dan lagu ya. Teman-teman, pendidik anak usia dini, kita tidak akan lepas dari gerak dan lagu. Mari, saya mau minta tolong salah satu teman memimpin gerak dan lagu untuk lagu dari Terbit Matahari. Silahkan. Oke, terima kasih ya untuk kesediaan salah satu teman sudah memimpin gerak dan lagu kita. Coba kita lihat liriknya. Dari lagu sekolah minggu ini ya, dari lagu sekolah minggu ini kita bisa mengenalkan anak mengenai satu kejadian, fenomena alam ya, mengenai terbitnya matahari. Tapi di situ juga kita menolong anak-anak bisa melihat
bagaimana kebesaran Tuhan, lalu bagaimana anak memuji Tuhan ketika memandang ciptaannya. Nah, menarik sekali. Mari guru-guru bisa dengan kreatif mengkolaborasikan metode pembelajaran di dalam mengenalkan pembelajaran sains pada anak usia dini. Satu video kita akan lihat bersama-sama mengenai sains bumi dan luar angkasa. Terjadinya pelangi. Oke ya. Nah, dari video ini kita bisa simpulkan bahwa materi sains bumi dan luar angkasa itu menolong anak-anak bisa mengenal material-material yang ada di bumi. Bisa menolong anak melihat benda-benda langit, mengenal benda-benda langit, perbedaan cirinya apa, dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Demikian juga dengan perubahan cuaca, pergantian musim, dan juga perubahan waktu. Masuk pada materi sains dan teknologi, di mana pada konten ini anak-anak belajar mengenai penggunaan perangkat teknologi sederhana. Sains dan teknologi ini menolong anak bisa memahami manfaat teknologi di dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Anak-anak sekarang yang merupakan generasi alfa ini, tentu mereka sangat erat kaitannya dengan teknologi. Dan saya yakin adalah peran kita menolong anak-anak ini bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, memanfaatkan teknologi ini dengan bijaksana, tahu batasan, tahu caranya, ya, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang melek secara teknologi, tapi juga tahu bagaimana memanfaatkannya dengan bijaksana. Dan itu secara sederhana kita turunkan konsepnya melalui aktivitas pembelajaran sains dan teknologi pada anak usia dini. Salah satu video yang memperlihatkan tentang aktivitas sains dan teknologi, mari kita lihat. Oke, dan dari video ini teman-teman nanti boleh berpendapat ya secara langsung apa yang teman-teman lihat mengenai cakupan sains dan teknologi pada konteks anak usia dini. Ya, cakupan materinya ya ini kesadaran penggunaan teknologi, lalu bagaimana menggunakan teknologi sederhana, bagaimana memeliharanya. Lalu kita membedakan juga mana yang objek alam dan juga yang alat teknologi, serta latihan keterampilan desain teknologi sederhana. Dan penting sekali mengenai sikap dalam penggunaan teknologi. Ini semua bisa kita gali dan kita perdalam pada pertemuan berikutnya ketika kita sama-sama menggali tentang materi sains dan teknologi. Dan tips kita ketika bermain sains adalah kita menolong anak untuk bisa bereksplorasi secara langsung dengan kelima indera mereka. Manfaatkan berbagai sumber yang terdekat dengan anak dan juga sumber-sumber yang menarik untuk bisa mendukung pembelajaran sains. Selalu gunakan pertanyaan terbuka ya teman-teman, dan libatkan anak untuk bisa memanfaatkan perangkat teknologi di rumah maupun sekolah dengan aturan yang jelas dan juga di dalam pantauan orang dewasa. Teman-teman bisa melihat ini adalah contoh-contoh ya dari aktivitas pembelajaran sains, bermain sains, dan teman-teman nanti bisa melihat kira-kira nih dari judul-judul ini rancangan pembelajarannya itu akan seperti apa. Dan inilah yang akan menjadi tugas kita, teman-teman, di dalam pembelajaran hari ini. Teman-teman, setelah ini akan dibagi di dalam 4 kelompok. Di dalam breakout room ini, teman-teman akan berdiskusi mengenai rancangan kegiatan bermain sains. Ya, silahkan nanti dibuat namanya, materinya apa, dari yang tadi ya, secara garis besar kita sudah kenali, kemudian alat dan bahannya, serta langkah kegiatannya. Nah, kegiatan ini akan menolong kita melihat sejauh mana gitu ya ide-ide kita di awal pertemuan mengenai pembelajaran sains anak usia dini. Dan nanti di akhir semester kita akan kembali mendesain ya, betul-betul mendesain dan mempraktekkan aktivitas pembelajaran sains pada anak usia dini. Sudah siap? Mari kita mulai.
Selama 30 menit, teman-teman akan berdiskusi di dalam kelompok dan hasilnya ini akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita sudah kembali di dalam diskusi kelompok. Senang sekali teman-teman ya bisa bersama-sama berdiskusi, bisa memberikan ide, gagasannya, bagaimana pembelajaran sains pada anak usia dini. Dan saya mengucap syukur untuk pertemuan kita hari ini. Kita boleh tetap mengingat bahwa bumi ini Tuhan berikan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Mari para pendidik PAUD kita menjadi bagian di dalam menolong anak-anak usia dini, generasi penerus bangsa berikutnya yang memelihara kelestarian dari bumi dan yang bisa mengucap syukur, mengenal pribadi Tuhan, kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan tutup pertemuan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian simulasi mengajar saya untuk materi bermain sains anak usia dini. Semoga dapat diterima dengan baik. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.